Kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kami ucapkan kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk segala berkat dan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami beroleh kesehatan dan sukacita hingga pada saat ini. Tuhan, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu lewat renungan kami di pagi ini. Biarlah Tuhan yang membimbing dan memberkati hati kami, supaya kami boleh memahami, mengerti, dan menghidupi firman-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Juga Tuhan, segala aktivitas kami dalam satu hari ini, kami memohon penyertaan Tuhan. Biarlah Engkau yang menyertai, melindungi, dan memberkati kami, supaya kami boleh melakukan setiap kegiatan kami dengan penuh sukacita yang daripada Tuhan. Terimalah doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita kembali mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan lewat renungan kita pagi ini yang tertulis dalam Ibrani 1 ayat 3. Beginilah dikatakan: Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Silam ni hasangaponna do suman ni hadirionna do ibana, jala diusung do parluhutani marhite-hite hatana namar hagogooni, jala dung di patupa ibana haya sunsian akadosa, hudul do ibana tusiamun ni hatongamon na digicangi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, siapakah Yesus bagi kita? Bapak, Ibu, mungkin kita sering mendengar kalimat ini. Dan jika ini ditanyakan kepada kita, maka akan ada berbagai macam jawaban dari kita. Mungkin ada yang berkata Yesus adalah guru. Mungkin ada yang berkata Yesus adalah sahabat. Yesus adalah nabi. Bahkan mungkin juga ada yang hanya mengenal namanya, tanpa benar-benar mengenal siapa Dia, Yesus sebenarnya. Bapak Ibu, pada pagi ini Alkitab menyatakan sesuatu yang jauh lebih dalam dan mulia. Dalam Ibrani 1 ayat 3 kita melihat siapa Yesus sebenarnya. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Kristus adalah anak Allah dan sekaligus sang penebus umat manusia. Dan itu jelas diungkapkan dalam nas tersebut bahwa Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah. Artinya kemuliaan Allah terpancar melalui Dia. Ia adalah gambar wujud Allah, penyataan Allah yang sempurna. Ia adalah anak Allah yang satu hakikat dengan Bapa, yang di dalam dirinya kita melihat Allah yang hidup dan yang nyata. Saudara-saudari, Bapak Ibu, jika Kristus adalah anak Allah yang mulia, maka tentu Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu. Dan itulah yang dikatakan dalam firman pagi ini, yang mengatakan bahwa Ia menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Artinya, Kristus yang penuh kuasa senantiasa menopang kita. Ketika kita kuat, Dia menopang. Ketika kita lemah, Dia tetap menopang. Ketika keadaan terasa tidak terkendali, Dia tetap berdaulat.
Artinya, Kristus yang kita sembah adalah Tuhan yang memelihara alam semesta dan juga memelihara kehidupan kita secara pribadi. Bahkan Bapak Ibu, kuasanya yang besar telah dinyatakan dalam karya penebusan lewat kematiannya di kayu salib. Inilah karya terbesar Kristus bagi kita umat manusia. Ia bukan hanya datang menunjukkan jalan keselamatan, tapi ia sendiri menjadi jalan itu. Masalah terbesar manusia adalah dosa. Dosa memisahkan kita dari Allah dan membawa hukuman. Tidak ada usaha manusia yang bisa menghapus dosa manusia. Tetapi Kristus, anak Allah itu datang ke dunia. Ia rela menderita, mati di kayu salib. Ia menanggung hukuman yang seharusnya ditanggung oleh manusia. Ia membayar harga yang tidak mampu dibayar oleh manusia, yang tidak mampu kita bayar. Dan firman Tuhan berkata, Ia selesai mengadakan penyucian dosa. Artinya karya penebusan itu tuntas. Salib bukan kegagalan, salib adalah kemenangan. Darah Kristus cukup untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Dan inilah kabar baik bagi kita, umat manusia. Bagi kita tidak lagi hidup dalam rasa bersalah yang tak berujung. Kita diampuni, kita telah ditebus, dan kita telah dipulihkan oleh Tuhan Yesus Kristus yang menebus kita dari segala dosa. Maka dari itu saudara-saudari, hari ini kita melihat Kristus adalah anak Allah yang menyatakan kemuliaan Allah, Tuhan yang menopang segala sesuatu, Sang Penebus yang menyucikan kita dari dosa. Pertanyaannya untuk kita, Bapak Ibu, sudahkah kita menerima Dia sebagai penebus dalam hidup kita? Sudahkah kita menyerahkan hidup kita kepada Kristus, anak Allah itu? Bapak Ibu, saudara-saudari, datanglah kepadanya dengan iman, percayalah kepada karya salibnya, dan hiduplah di dalam syukur sebagai orang yang telah ditebus, karena Yesus Kristus telah menebus kita. Amin. Firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian hari ini, besok, lusa, sampai selama-lamanya. Amin.